cinta. Lu Allah saat itu orang yang sering kumpul di majelis taklim, sering kumpul di majelis maulid, sering kumpul dan sering baca sholawat. Jangan khawatir, Allah sediakan dalam keadaan panas seperti itu. Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin dia kehausan, dia kecekek rasanya di sono kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Makanya kita beruntung sebagai umat Rasulullah. Malam ini kita peringati kelahiran beliau. Kita perbanyak sholawat cinta kepada Nabi. Sholawat, Ustaz, saya dalam keadaan haid ini boleh sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat, ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Makanya sholawat beda tuh anak hadro, lihat tuh. Sholawat pokoknya macam-macam anak hadro tuh. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban, ya marhaban, ya nurul aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban marhaban. Itu ketika kita marhaban berdiri, ya Allah datang hadir Rasulullah. Yang anak hadro megang bas, batu bas, ditabuh dia ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Ini anak hadro. Makanya empok punya anak perawan, didemenin anak hadro, kasih aja udah. Pokoknya anak empok aman, terjaga. Kalau yang nyolek dikit digampar langsung anak hadro. Tahu sendiri kapalan semua tangannya tuh. Ini Nabi, Masya Allah, orang yang sholawat cinta sama Nabi. Ini kita kan kadang-kadang aneh. Orang tua dulu hidupnya pada berkah kok. Amalannya satu, sholawat doang dia baca, istiqomah, mudawamah. Saya ingat dulu masih kecil tuh, nenek saya tuh kalau masak, nyuci, goreng tempe, saya dengerin selawatan yang dia baca. Goreng tempe, selawatan ya Muhaimin, ya salam salimna wal muslimin linabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Kenakan sholawatan kok tempenya angus. Pas lagi makan lakinya marah-marahnya, lu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin ini bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gua makan tempe selawat. Jadi kagak berantem bang. Mak milenial sekarang jago banget masak, nyanyi, nuti nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama laki nyanyi. Laki galak banget dinyanyi. Wanita mana kita tahan apabila suami ringan tangan, kau siksa aku, kau cekek aku, setelah kau punya selingkuhan baru. Siapa pasti aku. Ini jangan nyari laki yang ganteng doang galak sama bini najong banget. Bu, selawat mbak, biar kita dikasih selama laki yuk. Kalau selawatannya diadem. Bang, boleh gede gak malu dari kemarin ngasih duit belanja kurang mulu. Ayo berantem, gitu boleh. Tapi sudah berantem, selawatan dulu. Begitu. Laki kita namanya Komar. Tunjuk aja depan matanya. Komarun. Komarun. Sedenah Nabi. Komarun. Bininya namanya Rodia. Balikin malakinya Rodia. Ya dawal ya ana. Ini yang ngomongnya Toibah Rodia.
berantem lagi gara-gara selawat. Bocah anak kayak kecil. Lah mak bapak selawatan itu. Ikut aja tuh lagi bocah. Ya cuma lu. Ya cuma lu. Udah bocah. Jadi berantem enak. Jadi sekeluarga itu jadi lomba marawis. Selawat kita membuat luar biasa, nggak ada ruginya kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kita butuh pertolongan. Kumpul di padang mahsyar, masing-masing bawa diri, rame-rame kita minta tolong. Disinilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad. Rame-rame ngadep kita minta tolong. Kemana? Datang kita ke Komnas HAM. Komnas HAM. Enggak terima Komnas HAM kita. Rame-rame ngadu ke Nabi Adam. Rombongan, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami Nabi Adam. Ini cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin dulu. Gue juga lagi keblangsak ini. Dulu punya dosa di sorga, gak boleh makan buah kuli, gua embat juga. Nabi Adam karena makan buah kuli rayuan Ibu Hawa. Ibu Hawa karena dirayu sama iblis. Kata iblis, Hawa rayu laki lo. Ayo dong ayong beb. Mam dong buah kulinya. Mam. Akhirnya karena laki bang. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Walaupun godaan perempuan teklong kita bang. Apalagi Nabi Adam aja kegoda. Dimakan tuh buah kuli sama Nabi Adam. Nyangkut lagi tenggorokan. Maka kaum Adam, bapak-bapak, laki-laki ada jendolan di leher. Ibu kalau nggak percaya antar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah kuli ya? Tapi Ibu Hawa makan buah kuli nggak nyangkut di leher. Dan leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas menyangkutnya di dada, alhamdulillah, syukur bu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul dulu. Ini tayang ini ribet. Nyampe di dada, alhamdulillah. Nyampe di dada terbelah dua. Ya bagus. Coba kalau satu doang, kayak tumor kok. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan membuat. Coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Dia orang Jawara. Madep kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar bang liar. Aduh nanaonan silain mang. Bukannya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan membuat. Gue juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak satu si kanan susah buat gue rawatin ini. Udah sono aja, ngadep tuh si kanan susah banget bang, diajarin bocah naik getek dia kagak mau. Dia mau kelebuk ngikutin orang kafir. Coba datang ke Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang dipanggil Khalilullah, ngadep ke Nabi Ibrahim, kita rame-rame. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan gua. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidupnya bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita sama bohong saban hari jadi lalap. Agak nangis-nangis nyengir mulu ya Allah kok. Apalagi tukang bohongin rakyat udah banyak banget. Marah banget, najok banget kan. Iya kalau bohongin rakyat, bikin konfirmasi pers lagi kalau di TV semua media nayangin. Baiklah, hari ini kami akan memberikan konfirmasi pers terkait kejadian di Duren 3. Terjadilah tembak menembak antara Brigadir J, tembak menembak, ditembak bukan tembak menembak, bener. Se-Indonesia semuanya dibohongin aja Pak. Ini selama begini bukan radikal, kita benerin, jangan begitu apa? Ya bang, ya kok. Nah, iya kita kritik jangan begitu. Kita nggak benci dengan institusi, nggak benci kagak. Kita nggak benci dengan kepolisian. Saya nggak benci dengan kepolisian. Enggak, cuma oknumnya yang bener dong. Ya nggak, ini bicara oknum ya Bo. Ayo usut terus kasusnya biar kelar semua. Artinya marwah polisi yang peduli, melindungi, mengayomi, melayani, tumbuh tuh bagus lagi, marwahnya dipercaya oleh masyarakat. Itu tujuannya. Ceramah begini kata radikal, tangkap dua, tangkap aja dikira campur kali main tangkap. Ada aturannya, bener bang?
Nggak sembarangan. Makanya ini kita kritik supaya jangan begitu. Kalau jadi pemimpin siap dikritik ya wajar. Harus ada resikonya, bener Bu? Kita kritik buat kebaikan. Kayak kemarin saya kritik, ayo semuanya 3M ya, masalah COVID 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. 3M kita disuruh, dia korupsinya 17M. Itu duit bansos dibuat, ya gagalan banget. Jangan begitu, kita kritik supaya benar, bener Bang? Iya, artinya kita kan sayang. Kalau yang kritik dianggap musuh, kapan kita mau dewasa, kapan mau demokrasi? Sekarang pada terbalik orang Bang, orang bener baik-baik, kerjanya cakep, ya enggak? Semuanya cakep, bagus, kinerjanya bagus, dikatain, dibully, dihina, dinyinyirin, dibilang pembohong, bener? Enggak pernah dibalas sama beliau semua, luar biasa. Dibuktiin dengan karya nyata, kerja nyata, terjadi. Alhamdulillah 16 Oktober selesai semua kerjaan beliau, terbukti nyatanya. Jakarta International Stadium, wow, rapi, keren, cakep, berstandar internasional. Formula E luar biasa, lancar, sukses, nggak ada korupsinya. Yang begini dihina, yang ini dibully, bener Bu? Salahnya aja, benernya aja karena salah. Bisa cari kesalahannya, kan PA itu orang. Beraninya di medsos doang, dan duduk bareng kumpul, ayo diskusi buat bangsa. Tuh kita udah tahu semua siapa beliau, di mana-mana sekarang diterima. Wah, di mana-mana ramai beliau, luar biasa Bang. Udah kita nggak perlu sebut namanya, udah tahu semua. Kalau kita sebut namanya ngeri, melanggar kode etik jurnalistik. Ya kan jangan disebut namanya, udah Anies Baswedan. Kan keceplosan juga. Enak banget tahu. Kalau drama lapor emang begini kok. Gue nggak apa-apa, belum naik aja. Bu, terus ini ngadep ke Nabi Ibrahim, kagak sanggup nolongin. Nabi Ibrahim ngomong, jangan mau gua, datang aja ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia, dianggap jadi Tuhan. Wah, ada rame-rame kita Bang, minta tolong sama Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan mau gua, jangan. Gua Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak punya, gua paling miskin gua mah. Oh, ya Allah, makanya Nabi Isa kagak kawin. Isa kagak kawin. Jomblo seumur itu. Makanya umatnya ikut-ikutan, nggak kawin juga. Itu pastor. Ikutin Nabi Isa dia. Kan sayang-sayang. Punya perabotan agak dipakai. Ya Allah. Satu-satunya Nabi yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad, angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta apa? Minta, izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat pertolongan buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita Bang, Bu. Rasulullah manggil-manggil ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini. Rasulullah manggil-manggil. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang. Ada tandanya lah. Enak aja. Ada mereknya. Yang dipanggil Rasulullah di hari kiamat, Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati burran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masuk wudu doang kalau sembahyang. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar. Di akhirat wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bangkatan hitam. Oh, karena sering kena air wudu. Ini maulid sukses berhasil. Kelar maulid, ayo tingkatin akhlak, perbaikin akhlak kita kepada Allah. Rasulullah diutus nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Bicara akhlak, Rasulullah nggak ada duanya. Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.
Bahkan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karya beliau. Beliau mengutip kemuliaan, salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya tawadhu, rendah hati. Oh, Nabi orangnya maluan banget, Bang. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamisnya, kesingkap itu gamis, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu kok. Tibang betis ya. Orang sekarang urat malu udah pada putus, dan nenek-nenek pikirannya di mana tahu. Nah, motor Mio pakai tanah wahai bentang buat tuh kok. Kirain kenal pot racing, kulit ketibangin najung banget. Pakai jilbab perempuan ini cewek, neng, pok, pakai jilbab itu apa sih Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, kudungannya bagus, hijabnya bagus, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepanjang. Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat paling tinggi Rasulullah. Paling tinggi Rasulullah pangkatnya ibu, lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus. Nabi pangkat tinggi, jabatan tinggi, kagak sombong. Kita aneh, orang kadang-kadang pangkat baru timbang jadi RT, jadi lu belagu. Bukan RT sini, bukan. Kalau di kampung saya, kalau di laut. Oh, kita pangkat baru timbang bintang 2 nembak orang. Kita baru kaya dikit, sombong banget. Mentang-mentang kaya dipanggil ke nengok. Mentang-mentang kaya jalan kagak ngikip tanah. Kuntilanak kali. Kita kaya dikit udah belagu, pangkat Nabi tinggi kagak sombong, bener kok. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan, bang, lagi weekend kok. Lagi weekend Rasulullah berdua jalan sama Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat, beri salam. Kalau kita kan assalamualaikum, assalamualaikum. Dia lain, asyammu alaika. Orang kafir beri salam begitu, asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin, mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus kok, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin itu orang sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, laknat, azab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Tadi kasih 1 ngulangin 3. Rasulullah nggak marah. Pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Nggak marah. Mau ke masjid diludahin, tahu ceritanya kok. Mau ke masjid diludahin dari atas depan rumah, samping rumah masjid diludahin Nabi, cok. Dia ngatas, ya Allah, ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, senyum. Keempat harinya lewat, Rasulullah enggak ada yang ludahin. Tangan tengok, Nabi di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, sahabat ya Rasul, nyari siapa sih? Saya lihatin dari tadi tangan tengok aja. Ada yang dicari, enggak, begini, saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Oh sekarang langganan saya enggak ada ya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana ya orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Enggak tahu saya, kena COVID kali. Buru-buru Rasulullah pulang mobil makanan, datanglah ke rumah yang sakit. Assalamualaikum. Yang lagi sakit kok di atas balai, kok urut dia lagi ngerintih, ada dia. Habis vaksin kali.
Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget pun kata langganan. Nabi masuk, duduk yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, "Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah." Masuk Islam. Enggak balas, dikatain, diludahin, kagak marah. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran ontak, ditimpukin pakai batu Rasulullah. Lagi ceramah ditimpukin batu, bang, berdarah jidat Rasulullah, keningnya berdarah. Rasulullah marah? Enggak, yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung, yang marah jenderalnya malaikat. Turun malaikat Jibril, nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran, bang. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Kenapa sih Muhammad? Ini bahasa kita begitu. Emang apa? Sabar, saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya ntar beriman Jibril. Jibril tambah kesel, kok anak bagaimana bapak? Biasanya bapak kalau anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya Muhammad? Udah pasti kalau bapaknya kafir, anaknya kafir lagi, gua tibanin. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu ntar cucunya beriman. Masya Allah, ombatan sabar madlub. Bukan bahasa kita begitu. Gua tibanin aja, jangan Jibril, saya mau doain aja dah. Didoain bu, didoain itu yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Ditimpukin malah didoain, berdarah didoain sama Nabi. Kalau model saya digituin lain urusan. Umpama nih direkam video nih, direkam nih umpama nih, jadi potong videonya bang, terpotong jadi viral lagi nih. Umpama nih contoh kok, misalnya Tile lagi ceramah nih, ya nggak, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Tile. Datang malaikat Jibril nyamperin, Tile masih tawaran. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin, kata gitu. Beda urusannya. Wah, Betawi sering aja ogah. Ilok Jibril datang sama saya. Masya Allah, luar biasa akhlaknya, kemuliaannya. Apalagi kemuliaannya? Baca lagi di Rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Bang, Nabi paling sayang sama orang miskin. Pernah Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Tuh Nabi doanya, ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kok baca doa begitu? Kagak bakalan. Kita kalau pakai doa begitu emang udah turunan kok. Bisa. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kau bangsa bisa. Nabi doanya sampai begitu, sayang buat orang miskin. Makanya Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskinat ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati kok, mimpin tahlil gak kelar-kelar, tuh Ustaz Mas 1000 dibaca makan enak-enak, orang kaya. Hati-hati mengelentuk. Giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar, kelar ya. Betul. Ya, kok ngomong betul aja.
Bu, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Bahkan nengokin orang sakit sunnah kan Bu. Nengokin datang, cuma bawa tentengan. Jangan datang doang ke rumah sakit, orang lagi diinfus ditanya. Nggak bawa apa-apa lagi, nanya apa yang lu rasain sih Ji, lu pakai diinfus di sini. Enggak, dia aku rasa-rasa. Lah kok begitu lu, iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk kali, gua rasa-rasain ada asamnya, ada manisnya, emang PA juga. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Baca lagi dirawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua, di belakang kok ngiringi. Kenapa di belakang? Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, enggak. Nenek apa ngeliat? Nabi belakang di jalan ngiringin, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Rasulullah, ditolongin langsung sama Rasul. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dikata? Nenek buat aki-aki ya. Aki-aki nyemplung juga gak tahu dia. Ini akhlak kemuliaan Rasulullah. Kelar maulid, akhlak kita berubah. Semakin meningkat kebaikan amalia ibadah kita. Masih kita cakep gede, ini masih Baitur Rahim luar biasa, cakep banget, cakep keren, ini haji luar biasa. Saya yakin ini sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah lewat sini, kok saya setengah 4 udah nggak bisa masuk ya. Mesti dikunci kali. Biarin orang baru doyan ke masjid, jangan diaru-aruin. Usil banget mulut tumben ke masjid lubang lalu itu kabur ranggepin. Orang baru belajar sholat tambah-tambah dikit gak jadi masalah. Zuhur 2:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah gak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan orang jangan disulitin. Kan begitu dakwahnya Rasulullah. Makanya yang belum doyan membayang kumpul jamaah sini, amin. Yang belum doyan ngaji buruan, mumpung masih sehat ada kesempatan. Ntar kalau Allah udah cabut rasa cinta kita sama pengajian, nggak ada rasa cinta lagi udah. Bener kok? Ini kita ngaji begini gak ada batas waktunya ngaji Pak. Dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Ini mentang-mentang udah pinter agak mau ngaji ya kok. Padahal kan ngaji gak ada batas waktunya. Duduk aja di majelis taklim. Ada yang tanya kok ngaji kok ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang ya kok. Namanya umur kita nggak tahu. Umur kan ya Allah kok. Umur manusia mah kagak banyak. Man 7. Umur kita 7 man. Kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo bener. Yang dekat banget sama kita apa sih? Kematian. Ini napas kita keluar nih. Nggak masuk lagi. Apa sudah? Segitu doang udah kok. Apa yang kita mau harapin mumpung masih sehat ada kesempatan, ayo kita manfaatin takorum. Yang udah nenek diajak ngaji ada aja alasannya. Ngaji nek malu mau mantu, ntar apa? Gue lagi men. Nenek men najong bener dah. Ustaz pengen gabung ngaji menrepot banget. Bang kok ngomongin repot siapa juga repot. Bener. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Nah kapan mengajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang kita orang sibuk semua. Kenapa? Biar seimbang badan kita, jasmani kita sering kita kasih makanan yang enak-enak, vitamin, suntik biar sehat. Ya enggak? Rohani kita juga sama, perlu yang namanya nutrisi, vitamin. Mana vitaminnya? Ya kumpul di majelis taklim, duduk dengan guru. Nggak bisa apa-apa, datang aja, ikutin guru kita. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Guru bawa, kita bawa. Guru kebet. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih ke bed aja? Temen nyolek halaman berapa Cingau boleh ke bed doang. Datangnya doang ke majelis taklim dicatat pahala kita sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat?
boro-boro 1000 kok. Bayang terawih aja ingat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia ya lama nih lama. Dia kalau terawih kan imam dia lama, berarti dia kalau jadi imam tuh lama. Pindah terawih. Makanya kalau terawih itu imam yang cepat favorit. Nah aku demen nih. Kalau jadi imam cepat kan lu. Kalau pakai usul lagu boleh. Nenek bunuh usap juga di mana-mana. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Dosa-dosa kita dihapus, duduk di majelis taklim diusap kok. Dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebek. Rabak dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Nih yang ngomong sama dosanya banyak, emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya kalau saya diomongin orang, biarin aja, antepin, ngapain, apa mesti wajar diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Dosanya kecil-kecil kan banyak bang, dirontok gitu yang ngaji kok. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga. Apa itu dosa laki, bisa berkabur kok. Udah budak tuh, dosa laki. Yang berangkat ngaji bikin dosa. Mau ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang begitu, najong banget dah. Ada kan? Ini tawanya kencang dia tuh. Kalau lemes banget mulut, laki lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Dah, laki lagi tidur senyap jam. Empok aja melek ya jam, kita lagi merem. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur senyap jam. Ya Allah, pada ngasih ngajak kita bikin dosanya kecil-kecil dirontongin, alhamdulillah. Ngaji biar tahu ilmunya. Tapi mama mah wajar bang, di mana-mana pengajian kalah bapak-bapak, mama dah yang luar biasa. Ngajinya nih, betul banget kandungan dia pada nih, Mpok Saro, Kominah. Ya kok, jam 1 tengah hari uang udah nyampe dia ke majelis taklim. Pengajian tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pengajian gabungan PKK, pengajian gabungan PKMT. Wah, luar biasa, seragamnya makanya banyak. Tuh yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kok. Allah, ngaji jam 1 tengah hari uang udah masuk ke majelis taklim, speaker dihidupin, mic dicolok sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romla, Saro, ngaji roh, kumpul sini. Panggilin atu-atu temannya sama dia. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu mama. Adinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Salam nyampe duduk sana pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Mpok Haji kok gelar hamba bagus saja. Wal adlu lana gitu kan. Berarti ya selawatan itu kalau di Mesir itu bang buat tentara tuh selawat itu tentara yel-yelnya begitu kalau mau perang tuh di Mesir. Adinulana wal aqulana wal adlulana wal kullulana adinulana, semangat jadinya. Tapi pindah ke Indonesia lain versinya. Adinulana wal aqulana. Nenek di pojokan kelakar-kelakar. Ayo semangat kita buat ngaji, kumpul di pengajian, ilmu dapat, ibadah jadi benar, perbaiki akhlak sama Allah, alhamdulillah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Kenapa? Kita makhluk sosial, kita makhluk bermasyarakat, hidup enak adanya orang lain. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Apalagi kita umat Islam harus kompak bersatu. Jangan mau diacak-acak, jangan mau diobok-obok, jangan mau diadu domba. Benar bu? Kita semuanya makhluk sosial. Semua kita dilahirkan dalam keadaan berbeda. Dalam perbedaan, maka simbol demokrasinya kita umat Islam masjid. Ini masjid Baitur Rahim. Siapapun di masjid itu ada aturannya. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan. Benar? Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Nah, camat masuk masjid, buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid, buka sepatu.
Presiden masuk masjid lah buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Allah, semuanya sama. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari kidul gua, ada kolon. Lu dari mana? Dia dari wetan tuh, ada kolon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ada kolon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat dengan bacaan yang sama, gerakannya sama, dengan bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Bener bang? Kacau orang kalau sholat pakai bahasa masing-masing, rame. Ini tujuan kita nih, demokrasinya masjid. Masyarakat masjid luar biasa. Di masjid jangan bicara soal suku, di masjid jangan bicara soal warna kulit. Warna kulit begini kita kagak mesen. Bener kok? Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Yang kadang usil banget mulut. Itu orang hidungan lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Bener kok? Siapapun dia, dari suku apapun dia, kalau dia muslim, saudara kita. Bener? Ini kebersamaan, simbol demokrasi kita masjid. Kacau bang kalau sholat pakai bahasa masing-masing, rame masjid kita. Indonesia 700 lebih bahasa. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaon dan silain euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah dan gadang. Malaikat nyaut rancak banang. Yang maksudnya dari Ambon, saudara kita. Allah, singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Kacau sholat kita. Maka belajar dari masyarakat masjid. Kalau sudah masuk semua ke masjid, sholat jamaah terapin. Sholat jamaah syaratnya 2. Ada imam, ada makmum. Benar? Makmum siapa aja boleh bang. Nanti bang makmum. Ustaz, saya kan ngeliat orang itu bacanya gak fasih. Boleh jadi makmum? Lah boleh. Nanti bang makmum. Tukang mabuk Ustaz itu dia. Boleh? Lah boleh. Tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat juga boleh jadi makmum. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Bener bang, kejadian dulu tahun jebul. Ada 4 orang goblok, bego, blokan, tolol, minum es ditiup. Itu orang bego tuh kok. Dia kira ngebul panas, ya tiup itu es. 3-4 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atas pagar banyak tikus. Yang 1 jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi tahiyat, tikus jatuh di depan imam. Botak. Profesor tikus. Mau atahiyat kaget dia, atta, tuh tikus jatuh. Batal gak bohong? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, nggak ngerti caranya, nyolek. Habis sembahyang kamu boleh ngomong. Berapa yang batal? 2. Temennya yang tengah ngikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal kok. Yang satu harusnya selamat ini dia. Dia nyaut, untung gue diem aja. PA. Iya, kita kudu makmum beda dengan imam. Diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh. Dibang rakyat baru lahir juga brol. Rakyat udah mana nanggung utang negara udah. Iya bener iya bener, masya Allah. Gak sembarangan jadi pemimpin. Pemimpin melalui ada caranya, mekanismenya. Kudu ikut pilkades, pilkada, pilpres ya bu. Tuh syarat jadi imam dalam sholat juga beda. Ada syaratnya jadi imam, gak sembarangan. Syarat imam pertama bacanya kudu fasih. Tuh imam nih, mohon maaf yang cadel, yang bindeng, swing minggir dulu. Gak boleh jadi imam. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja gak boleh. Mau kemana lu, Kualung? Udah jelas orang bindeng. Kemana sih lu, Kualung? Nah ada. Gue denger bapak lu sakit, mau meninggal. Ngambil lagi banyak rojut. Mau meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Yang fase
Dari pemimpin yang fase, yang enak ngomongnya, ya Bu. Nggak boleh cacat hukum kalau jadi pemimpin. Masa mantan napi jadi pengurus BUMN itu masuk. Iya. Yang fase, yang enak bacaannya, yang fase itu yang enak didengar, ngomongnya enak, bahasanya enak, nggak bentak-bentak, nggak marah-marah, nggak bohongin rakyat. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase ini suruh jadi imam, bingung saya milihnya, sama-sama fase. Syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Benar Bu? Kepengenan kita jadi makmum apa sih Bang? Kagak muluk-muluk. Kepengenan kita kalau sholat berjamaah, makmum itu pengennya kalau sholat jamaah lu jadi imam jangan panjang-panjang bacaannya, itu doang. Benar? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok, waqiah. Makmum di belakang ikut sih ngikut, cuman kan hatinya ngomong, besok gua kapok semua yang melu. Jadi imam harus tahu maunya makmum, jadi supir harus tahu penumpang, bener Pok? Penumpang kan macam-macam, ada orang bunting, ada anak orok, ada aki-aki, ada nenek, ada bopok, bener Pok? Iya harus tahu, makanya yang maunya rakyat apa? Itu harus tahu, harus peka. Pengennya rakyat kagak muluk-muluk. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Kagak muluk-muluk. Kagak nggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk. Kan jadi imam jangan lama-lama. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin sama Rasulullah. Sholat maghrib habis baca fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasulullah. Afadan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Ente kalau sholat sendiri boleh, lu baca 1 juz, 30 juz sekaligus nggak ngapa-apa. 2 rakaat lu bikin 30 juz, silahkan. Ini ada jamaah, ingat dong sama makmum. Ya boleh begitu. Baca idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Udah cukup 2 periode, agak boleh lanjutin lagi. Gak ada. Aturan konstitusinya nggak ada, benar. Ini yang aneh banget, kadang-kadang ini para lurah dikumpulin mau aja sebelum 3 periode. Pegal ngeliatnya. Dari rumah, mau lagi lapar, apa dulu kata. Bener Bu. Yang alim pilih, sama-sama alim Pak Ustadz. Ya udah kalau alimnya sama, fasenya sama. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam, yang tuaan. Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Sama ini kemarin ulang tahunnya dia bareng itu. Oh bareng. Sama umurnya sama. Ya udah kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Pak Ustaz. Dari masih kecil dia kan CS kental ini dia. Oh habis dah syarat fikih habis. Oh, syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini Mak. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang dari saya, tambahan doang. Ya elah kan kalau bini 2 aja ribet, pulang sono dikuncin pintu, akhirnya jadi masih di kolong betul jadi tidur. Yang sabar, maka luar biasa. Kita pengen kebersamaan Bang. Kita buktiin nih kompak bersatu, ayo rame-rame umat Islam. Silakan mau jadi apa, yang penting kita bela Islamnya, bener. Kita kompak bersatu, beda boleh, marahan jangan. Hari ini kita berbeda Bang. Saya ngomong begini nih, ada ibu abang yang dengerin. Ibu abang, bapak-bapak, ibu-ibu ngadepnya ke panggung. Kenapa sih? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti berceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Walaupun saya selama 3 jam di sini, yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot itu Ustaz udah lama begitu kan mereka saya. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Maka Al Imam Ghazali berpesan buat kita, kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus hidup seperti 2 tangan, jangan hidup kayak 2 kuping. Ini kuping kanan kiri gak ada yang akur Bang. Bener kok, nggak akur, kanan sama kiri aja. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Bener kan? Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia Mak. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri beda, akur, kompak. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang dari rutin.
Gak mungkin kiri gatal kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, gak ada. Kanan gatal, kiri nggak pakai dibilangi, datang garukin, dua-duanya gatal, main garuk-garukan ya. Kompak, tangan kanan, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, ke tangan kanan semua. Yang kiri nggak iri, yang kiri sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Ya itu mah bagian kobelisasi. Bagian cleaning service, bayarin dah. Pembersihan aja gue lakonin. Yang kanan nggak sombong, inget sama yang kiri. Apa kata kanan, kiri sabar. Walaupun yang terima duit gue kemontar, gue beliin jam tangan. Kan yang make elu. Beda tapi akur, kompak bersatu. Beda boleh, marahan jangan. Tangan kanan sama tangan kiri beda. Tapi kalau jalan kerjasamanya luar biasa. Lenggang tuh cakep jalan kita. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ini gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita bang. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah. Oh jalan begini juga. Namanya statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, walaupun selalu gak bersama-sama, tapi kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ayo, tumbuh kembangkan semangat kita untuk saling berbagi. Tumbuh kembangkan semangat kita untuk menjaga kebersamaan, kerukunan di antara kita umat Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhlak yang ketiga, perbaiki akhlak kepada alam. Alam kita sudah mulai gak bersahabat. Kenapa alam kita bisa begini? Terjadi gempa bumi, terjadi angin puting beliung, terjadi longsor, terjadi banjir karena banyakkan ulah tangan-tangan manusia. Maka kita kepengen jaga lingkungan kita. Musim hujan udah tiba, jaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita, insya Allah rame-rame kita menjaga memelihara lingkungan. Allah sayang kepada kita, alam sayang kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, yang ada nih promo ya sedikit ibu, nih ada promo nih. Saya kemarin nggak sendiri, ada rombongan. Nah saya ini ada dipegang saya ini madu Bang Tile, mereknya madu bu. Saya bawa produk madu Bang Tile. Bukan berarti pusat drama juga jualin madu juga, enggak. Saya ibu ini ada teman dari Sumatera luar biasa. Beliau memberikan madu ini, madu murni, belum ada campuran sama sekali, madu murni. Makanya dalam rangka saya sedang pembebasan lahan, doain Pak Camat, Pak Lurah, guru-guru, kiai. Depan rumah saya itu kalau yang pernah ke rumah saya ada 3.000 meter saya lagi bebasin untuk pembelian lahan itu buat pondok pesantren. Jadi ada 3.000 saya udah bebasin dulu nih yang udah sertifikat, baru DP 1,3. Jadi harganya 1 meter 1,5 juta kok. Maka ini empok beli madu ini, empok udah nyumbang buat pembebasan lahan. Jadi bukan buat saya, buat pembebasan lahan. Ini madu, ini ukuran 600 gram, ada yang 300 gram. Ayah Haji Roma Irama luar biasa berlangganan minum madu saya nih. Ya setiap bulan 37 liter. Babi Haikal, Haji Gigi Paramida, Haji Ika Nurjana, macam-macam banyak artis-artis. Abang Haji Akri juga alhamdulillah ya udah konsumsi. Jadi ntar ada di standnya di mana dibuka di sana. No kelihatan Abu ya. Yang punya duit beli silakan, yang kagak punya duit ya minjem sama temennya. Dan ya kalau nggak minjem malu ya nggak apa-apa dah ekor ya. Gelang cincin ngutang ini kok nggak apa-apa, sebenarnya ngutang karena saya kembali lagi ya. Dah mudah-mudahan kita baca Fatihah udah jam 12 kurang seberapa, lapar kok mau main terus aja. Mudah-mudahan ya kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari bala petaka, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain orang-orang tua kita, guru kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doain guru-guru kita, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, nanti tuh ada guru kita yang baca doa ya. Dari saya mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Jangan pulang dulu ibu, sebelum ditutup doa. Karena ada guru kita yang doa. Jangan pulang dulu ya, kok jangan pulang dulu, doa bentar. Doanya juga gak banyak, langsung doa makan. Ya ini aja dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.